Pemirsa, jika kita merujuk laman atau website dari DPR, apa sih hak angket itu? Hak menyelidiki, pemirsa, yang dimiliki oleh DPR. Hak menyelidiki dari DPR untuk menyelidiki kasus-kasus mengenai pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah yang menyangkut hak hidup orang banyak. Strategis dan juga penting, pemirsa. Saat ini ada dugaan pelanggaran pemilu, beberapa pihak mengusulkan untuk DPR mengambil haknya menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu. Yang jadi pertanyaan, tepat tidak untuk kasus dugaan penyelenggaraan pemilu, pemirsa, dan seberapa banyak yang nanti akan mengusulkan hak angket tersebut, pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah hadir pengamat kita, Mas Pang Isyarwi. Selamat malam, assalamualaikum Mas Ipang. Mbak Caca. Kita sekarang akan terhubung dengan dua elit DPR kita, mewakili Partai Golkar ada Kang Aceh. Selamat malam, assalamualaikum. Dan nanti mewakili Partai Demokrat ada Mas Herzaki yang sedang bersiap-siap. Langsung saja saya tanya kepada Kang Aceh. Kang Aceh, suasana kebatinan dari fraksi Golkar mengenai hak angket, di mana posisi Partai Golkar? Ya, jelas kami menolak ya terhadap hak angket tersebut ya. Karena kalau yang dibidik dari hak angket tersebut adalah tentang pemilu, kita kan sudah memiliki mekanisme yang jelas. Di dalam proses pemilu itu ada mekanisme untuk dapat menyelesaikannya melalui badan yang telah disepakati dan telah diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi jika ada potensi kecurangan-kecurangan, maka ya bisa dilaporkan kepada Bawaslu gitu. Dan itu merupakan produk dari undang-undang yang dibuat oleh DPR itu sendiri. Nah, karena itu ketika misalnya ada wacana tentang angket, ya, kan pelaksana pemilu itu kan bukan pemerintah. Pelaksana pemilu itu adalah komisi yang dibentuk oleh DPR itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Nah, apakah tepat atau tidak gitu? Angket itu dilakukan oleh mereka gitu. Jadi karena itu kalau kita melihat nomenklatur angket itu jelas sekali disebutkan bahwa yang namanya hak angket itu adalah penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya dari pelaksanaan undang-undang. Jadi saya kira rasanya tidak tepat kalau hak angket itu dilakukan dalam konteks untuk dugaan terhadap kecurangan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Jadi saya kira jelas sekali. Iya, baik. Berarti intinya Partai Golkar dalam posisi menolak, bahkan kalau ada dugaan pelanggaran pemilu, ranahnya ke Bawaslu. Rantai bagaimana dengan Partai Golkar, Mas Herzaki? Kalau maksud saya Partai Demokrat, Mas Herzaki, kalau Partai Demokrat seperti apa? Mengambil hak istimewa ini, hak angket untuk dugaan pelanggaran pemilu, atau bagaimana? Ya, pertama saya baru dengar nih hak angket itu hak istimewa. Setahu saya hak angket ya hak yang sama dari hak-hak lain ya gitu ya. Tetapi sederhananya begini, kalau kita bicara mengenai pemilu hari ini gitu ya, kalau misalnya ada kecurangan pemilu, setahu saya tadi mungkin sudah disampaikan juga itu bahwa undang-undang mengatur gitu ya, itu ke MK. Ya itu kan penyelesaian secara hukum kalau kita ingin bicara mengenai pemilu jika dianggap ada hal yang salah atau ada kecurangan gitu. Jika bicara mengenai hak angket itu kan berarti ranah politik. Jadi sebenarnya penyelesaian yang ingin diambil ini penyelesaian hukum apa penyelesaian politik, kan sederhananya begitu. Ya kan, kalau ingin penyelesaian hukum ya jelas undang-undang mengatur ke MK. Nah, kalau misalnya ke hak angket, ya ini kan berarti ranah politik, itu satu hal gitu. Yang kedua yang kami ingin cermati sebenarnya lebih baik kalau kita berbicara daripada gaduh-gaduh begini, lebih baik kita sama-sama cermati ada yang namanya Sirekap ini gitu, ya. Sirekap ini kan kita tahu bahwa sudah banyak ya, bagus nih form C1 plano atau C1 rekam atau C1 hasil ya, atau teli bahasanya itu kan fotonya diunggah ini Sirekap ini gitu. Tapi kan hari ini banyak ternyata setelah fotonya diunggah, angkanya nggak keluar di tabelnya, sehingga penyembelahannya di depan salah. Dan ini yang membuat rame nih, ya membuat ramai dan kisruh. Tetapi jangan kemudian kita menyerang Sirekapnya sebagai sistemnya yang kita kemudian kritisi, yang kita minta tutup. Karena ini bagus ini. Karena apa? C1 planonya
unggah ini, dan semua orang bisa lihat. Jadi saya punya C1 foto ya, foto C1 hasil ya dari TPS, lalu saya unggah semua yang dari Sirekap misalnya kami lakukan. Itu sama persis, gitu loh. Dan ini bagus ini, sehingga orang yang mau main-main, mohon maaf ya, mau kata bahasa orang Pontianak itu katanya bertukang, ya dia susah nih, karena nanti kan dibuka nih di PPK nih. Nah, saran kami sebaiknya daripada nuduh curang sana sini, lebih baik ayo kita jaga sama-sama saja. Mari kita dorong KPU, kita dorong Bawaslu, ayo Panwascam, PPK, awas betul yuk sama-sama. Tolong dong jangan ada kecurangan kan begitu, jangan ada otak-atik, karena memang seharusnya dengan sistem hari ini sangat minim nih, dan potensi kecurangan hari ini sebenarnya tinggal katakanlah di level penghitungan di kecamatan, karena dengan ada sistemnya di sini selesai nih, gitu sebenarnya ya, kalau kita sama-sama cermati. Jadi menurut kami hati-hati nih kalau malah heboh-heboh ya, ini malah sebenarnya jangan-jangan nanti mata kita tidak awas melihat penghitungan suara di kecamatan, ada PPK, ada Panwascam, ya lalu ada pergeseran-pergeseran. Nah, kalau yang kami lakukan, Demokrat hari ini lakukan, kami betul-betul cermati penghitungan di kecamatan, di PPK dan di Panwascam, dan kami pun sudah bersiap-siap. Kalau ternyata nanti katakanlah di kecamatan ada sesuatu yang tidak bisa kami tangani, lalu keluar yang namanya form D1, ya kami akan cocokkan dengan C1 yang ada di Sirekap dan C1 yang kami punya. Nah ini bagus, maksud saya begini, maksud saya jangan kemudian kita ingin pemilu ini bagus, pemilu ini baik. Nah hari ini kita punya senjatanya, yaitu di Sirekap ini sendiri. Janganlah kemudian, kok saya malah khawatirnya begini nih, ada pihak-pihak yang berupaya membuat rame, tapi sedang melakukan upaya-upaya nih. Nah ini yang saya khawatirkan. Jadi kita rame dibuatlah dengan hak angket yang menurut saya nggak substansial ya hari ini ya. Karena penghitungan belum selesai, lebih baik ayo kita fokus amati penghitungan di kecamatan. Nah ini yang sangat berbahaya hari ini. Ya ini sama-sama kita cermati daripada kita berbicara hak angket yang sebenarnya prosesnya juga akan panjang. Tapi end goal-nya apa nih? Kan gitu. Itu kalau dari kami melihatnya. Ditahan dulu Mas Herzaki, sekarang saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, sebenarnya sikap dari dua partai ini tidak mengambil hak angket itu tepat atau tidak? Mengingat ini lagi-lagi hak istimewa DPR itu ada 3, salah satunya adalah hak angket. Seperti apa? Ya memang pertama apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat atau Golkar ya itu sikap politik yang memang harus sesuai dengan posisi mereka hari ini kan, tidak berseberangan dengan pemerintah gitu. Apalagi setelah Mas Ahy menjadi Menteri ATR ya, itu tentu tidak mungkin juga untuk apalagi bagian dari koalisi Pak Prabowo, mengusung Pak Prabowo termasuk Golkar. Jadi nggak mungkin mereka tiba-tiba nggak akan mengusung mendukung hak angket. Justru kita kaget juga gitu ketika memang Golkar justru mengusung, mendukung, termasuk tadi Bang Herzaki kan mengkritik bahkan Sirekap itu bagus untuk menelanjangi semua C1 plano itu supaya kelihatan bahwa yang diupload begitu sehingga nggak ada kemungkinan manipulasi, dan itu yang harusnya ditelusuri lebih dalam. Yang kedua adalah hak angket ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 itu kan hak yang itu istimewa yang dimiliki oleh DPR untuk memastikan ada peraturan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah apa semangat dari hak angket ini Mbak Caca? Ini harus dipahami dulu motivasinya apa. Kalau motivasinya untuk proses untuk memberikan rekomendasi terhadap kecurangan untuk perbaikan pada pemilu yang akan datang, itu kan sangat bagus sekali niatnya. Jadi kan hak angket itu salah satunya memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada pemilu di 5 tahun yang akan depan atau pilkada nanti, sehingga dari proses penyelidikan ini sehingga tahu apa masalah, kemudian bagaimana mengatasinya agar ini seperti tidak politik kain sarung yang setiap pemilu ini dibahas begitu-gitu saja, muter-muter begitu aja terus. Hanya ganti aktor aja tuh, ganti komisioner, ganti Bawaslu-nya, komisioner KPU-nya, tapi problemnya sama, masalahnya sama. Makanya masalahnya seperti kain sarung tadi. Jadi artinya kalau niatnya untuk mengubah hasil pemilu, ini akan ada problem juga. Apa yang disampaikan Prof. Yusril kan juga mengatakan bahwa putusan bahwa hak angket itu bisa mengubah hasil pemilu atau menolak hasil pemilu belum tentu kan, apalagi sudah diputuskan oleh MK. Jadi kita lihat semangatnya dulu. Saya pikir ini adalah hak konstitusional, hak setiap warga negara. Tapi bagaimana kekuatan politiknya ini juga harus dihitungkan. Kalau saya mencermati hari ini, memang selama ini PDIP itu memang leading kuat secara praksi, secara kekuatan politiknya dia kuat. Karena memang partai terbesar 128 kursi, 120 kursi mohon maaf di DPR. Ditambah nanti partai-partai pengikut di koalisi perubahan ada PKS, ada Nasdem dan
ada PKB misalnya. Kalau satu, ini pun juga hari ini kan belum tentu satu suara juga nih. Intensitas arah dukungan 3 partai pengusung Pak Anies. Walaupun Pak Anies mengatakan mereka sangat optimis bahwa karena ada 3 partai pengusung, kemudian ada PDIP yang di depan, mereka akan lebih mudah untuk menggolkan. Walaupun tidak mudah ya, Cak, karena harus ada 25 anggota DPR. Ditambah kalau untuk hak angket itu baru dibahas separuh dari anggota DPR untuk diparipurnakan. Dan ini perjuangan politik yang sangat tidak mudah sebetulnya. Pemirsa, ini dari Mas Pange yang mengatakan bahwa hak angket ini politis. Apa jawaban dari Kang Aceh dan juga Mas Herzaki? Jadi kalau tidak mengambil posisi hak angket, karena sekarang masuk dalam gerbong yang dianggap menang. Sementara mau hak angket, karena kalah sesaat lagi. Pemirsa, kalau kita lihat tadi sudah 2 fraksi yang mengatakan tidak untuk hak angket, yakni Golkar dan juga Demokrat. Sekarang kita lihat komposisi di parlemen sekiranya hak angket ini bergulir seperti apa, pemirsa. Partai-partai mana yang kemudian nanti akan istiqomah lah dalam bahasanya, pemirsa ya, untuk mengusulkan hak angket. Nah ini dia pemirsa, kalau kita lihat dari Nasdem 59 kursi, PKB 58, PKS 50 kursi, jadi total 167 kursi untuk koalisi Anies Muhaimin. Jikalau memang partai-partai ini nanti akan mengusulkan hak angket. Kalau dari koalisi Prabowo Gibran seperti apa, pemirsa, ini ada 261 kursi, PAN, Demokrat, Golkar, dan juga Gerindra. Bisa dikatakan bahwa ini yang nanti akan menolak untuk digulirkannya hak angket. Lantas bagaimana untuk 03? Ini Ganjar Mahfud, total 147 kursi, 19 kursi P3, 128 dari PDIP. Meskipun pemirsa, malam hari ini sebenarnya saya berusaha menghubungi pihak-pihak yang mengusulkan, tapi sekarang saya tanya saja ya kepada Kang Aceh. Kang Aceh setuju nggak sih kalau di sini Mas Pange mengatakan hak angket itu politis, partai yang mengatakan yes karena memang kalah secara quick count, partai mengatakan no karena barisan dari yang menang. Bagaimana Kang Aceh? Ya, kalau sudah masuk ke dalam Senayan, maka itu ya pasti politis. Karena itu menurut saya tidak bisa dipisahkan bahwa kebijakan-kebijakan atau berbagai perdebatan di Senayan atau di gedung DPR itu adalah perdebatan politik. Dan karena itu, karena perdebatan politis, maka sebaiknya ya proses pemilu ini jangan diintervensi oleh kekuatan politik. Lebih baik biarkan bekerja secara profesional, baik penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan agar pemilu ini betul-betul jujur, adil, bebas, dan rahasia sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam undang-undang. Nah, kalau sekarang kita menginterupsi proses perhitungan suara yang sudah memastikan kemenangan Prabowo Gibran, yang saya kira jelas sekali kemenangannya adalah 58%. 58% itu adalah suara rakyat, suara mayoritas rakyat yang menginginkan Prabowo Gibran. Lalu proses itu mau diinterupsi oleh kekuatan politik yang belum tentu juga merepresentasikan keinginan rakyat. Rakyat menurut saya dalam suasana kebatinannya hari ini, sudahlah, kita ini sudah menyelesaikan hajat besar, yaitu pemilu, pilpres, dan pileg. Ya, masa kampanye telah dilewati dengan baik, pencoblosan telah selesai, gitu ya. Karena itu ya kita harus move on, ya. Tidak bisa kita lakukan melalui, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, katakanlah kalau mau dikatakan demikian, maka sebaiknya itu bisa diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur di dalam undang-undang. Tinggal laporkan kecurangan tersebut di Bawaslu. Kalau ada penyelenggara pemilu dinilai melanggar etika atau melanggar undang-undang, tinggal dilaporkan ke DKPP. Kalau memang misalnya setelah hasil pemilu telah ditetapkan, masih ditemukan adanya potensi-potensi pelanggaran, kan ada mekanisme yang telah diatur melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira seharusnya DPR sendiri ya mengikuti apa yang telah dibuat
sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR gitu loh. Kita ini harus konsisten dengan undang-undang yang dibuat oleh kita sendiri gitu. Karena itu jangan sampai ya undang-undang yang telah dibuat oleh kita sendiri itu justru kita tidak laksanakan. Nah karena itu ya kita serahkan pada mekanismenya. Lalu misalnya soal upaya untuk mendelegitimasi terhadap pemilu saat ini, ya, kan kita juga harus tahu bahwa KPU, Bawaslu itu adalah produk yang disepakati di Komisi 2, semua partai politik ikut serta di dalam memilih penyelenggara pemilu tersebut. Okay. Karena itu percayakan kepada mereka gitu loh. Oke, sekarang saya ingin ke Gitu, Mas Herzaki. Mas Herzaki, sama tidak jawabannya dengan yang Kang Aceh mengatakan? Ya memang politis, itulah memang yang menjadi cara yang dilakukan oleh anggota DPR di parlemen. Kalau sudah urusan hak angket, tergantung positioning dari partai tersebut. Mas Herzaki. Ya itu kan lembaga politik ya, parlemen ya pasti hak politik lah. Dan cenderung memang niatannya politik, mau apa lagi gitu. Ya kan, kita bicara mengenai hak angket, ya itu tadi disampaikan, ya anggota DPR dan setiap tindak lanjut DPR di dalam itu ya pasti terkait dengan politik gitu. Yang penting kan apakah politik itu untuk kemaslahatan atau kebaikan bersama atau misalnya hanya untuk kepentingan segelintir golongan. Tapi kalau yang pasti kami melihatnya begini gitu ya. Lebih baik kita kawal dulu aja nih proses. Proses ini belum selesai. Proses ini belum selesai. Ayo kita cermati C1, kita kumpulkan sama-sama. Kan kita sama-sama tahu nih, yang paling penting kan C1 aja nih. Ya kan? Lalu yang kedua nih ada yang tadi si rekap yang saya sampaikan. Tolong dong ya, misalnya di daerah saya nih, ada daerah namanya Kayong Utara, ada daerah namanya Ketapang. Itu kecil sekali ini, masih lambat sekali menguploadnya ke sistem. Ada apa nih? Kan seharusnya selesai langsung diupload dong ke sistem, tapi kok masih ditahan-tahan? Misalnya, nanti kan orang mikirnya kayak gitu. Lebih baik saran kami daripada menuduh sana curang sini curang, ayo C1 ini dicocokkan. Dilihat yang kita pegang, saksi kita masing-masing. Lalu ambil di sistem Sirekap KPU. Ayo diambil di situ, cocokkan, bener nggak nih, sama nggak? Terus lihat loh kok daerah-daerah tertentu masih minim ya, padahal daerah itu internetnya bagus. Kenapa nih Sirekapnya seakan-akan form C1-nya itu tidak juga diunggah ke dalam sistem ini? Ada apa nih? Itu yang harusnya dipertanyakan gitu loh. Jangan misalnya mensibukkan diri dengan melihat tabel, lihat grafik di Sirekap yang memang salah. Tabel dan grafik di Sirekap itu banyak yang masih belum benar itu. Tapi itu kan bukan kekuatan hukum di situ, bukan. Yang penting dilihat di Sirekap ini, lihat di TPS masing-masing, ada C1 plano di situ. Mohon maaf ya kalau saya agak menjelaskannya agak teknis nih. Karena saya inginnya begini, ini pemilu sudah berjalan dengan baik, aman ya, lancar, bagi kami demokratis, jujur dan adil. Kita tahu hari ini ada pahlawan-pahlawan demokrasi, hampir 100 orang loh yang meninggal hari ini. Dalam pemilu kali ini karena kecapean, karena ada yang sampai jam 10 pagi, jam 3 pagi, jam setengah 7 pagi, maksud saya mungkin lebih baik energinya difokuskan ke situ juga gitu. Jangan sampai ini seakan-akan KPPS-nya udah bekerja keras, lalu dibilangnya wah KPPS-nya nggak benar ini, padahal mereka sudah benar-benar serius, sungguh-sungguh bahkan sampai pagi ini ya dalam melaksanakan proses ini. Saran kami, haknya silakan, memang hak angket itu adalah hak setiap anggota DPR untuk menjalankan itu. Tapi yuk kita kawal dulu ini proses ini, lalu silakan, ayo di ranah hukum ada C1 sama-sama kita bawa. Kalau perlu maju ke MK. Kalau misalnya ada bukti, silakan, nggak apa-apa. Kalau menurut kami sih itu langkah lebih tepat gitu. Tetapi tolong dong, kalau memang tidak ada buktinya, janganlah kemudian dibuat heboh, dibuat gaduh. Ya, itu aja kami harapkan. Ayo kita jaga betul situasi kondusif saat ini. Mas Pangi, kalau memang hak angket ini menjadi hak yang begitu politis, lantas kalau untuk menangani permasalahan pelanggaran pemilu, ini ranahnya siapa? Apakah seharusnya itu urusan Bawaslu lah, KPU lah, atau bagaimana? Ya memang selama ini sejarah juga 2014 kan nggak terjadi hak angket, 2019 juga nggak ada kan. Itu diselesaikan di Bawaslu, di MK, problem-problem persoalan pelanggaran pemilu. Tidak pernah yang ditarik berhasil, karena memang kekuatan di parlemen waktu itu kan tidak cukup mumpuni. Nah sekarang ada harapan karena memang ada 217 PDIP. Ditambah hari ini koalisi dari perubahan ada sekitar 200 berapa tadi, 260 ya, lebih kurang. Nah, jadi ketika mereka sangat level confident untuk melakukan hak angket karena kekuatan politiknya di parlemen cukup mumpuni, apalagi ada PDIP. Biasanya kekuatan PDIP itu lumayan kalau untuk mengusulkan, apalagi mereka kan fraksi mereka memimpin hari ini, mereka terbesar. Yang kedua adalah apakah hak angket itu akan mengubah posisi hasil pemilu? Karena hak angket itu misalnya nomor 1 akan nomor 3, misalnya tadi ada pelanggaran. Tiba-tiba nanti yang pemenang pemilu adalah 01.
Menurut saya dari 2,25% ke menjadi angka 58%, itu kan hampir 8 juta ya. 8 juta itu artinya bagaimana membuktikan kecurangan sebegitu besar. Nah, tapi kalau kemudian semangatnya adalah untuk melakukan penyelidikan, untuk rekomendasi, untuk perbaikan pada pemilu yang akan datang, orientasinya itu kan cukup bagus. Nah, yang ketiga adalah misalnya bansos ya. Kecurangan itu kan dianggap bukan membuktikan yang 8 juta tadi, tapi bagaimana bansos kemudian dijadikan sebagai alat untuk bantalan aspek elektoral. Nah, kalau itu pun sebenarnya agak dilematis juga, karena yang mengusulkan, yang menyetujui bansos atau bantalan sosial itu kan DPR juga, Cak. Nah, sekarang kalau kemudian DPR melakukan penyelidikan terkait bansos disalahgunakan, dimajukan pembayarannya sebelum tanggal 14 Februari, ada yang 600.000, ada beras yang 10 kilo, ada bantalan sosial yang lain dimajukan sebelum tanggal 14 pemilu. Kalau itu dilakukan penyelidikan oleh DPR, kenapa nggak dari awal DPR memastikan bahwa setiap pemilu itu di stop, dihentikan yang namanya bantalan-bantalan sosial model-model begini, supaya setelah kejadian baru ribut. Nah, sekarang kan yang dipersoalkan kan soal pelanggaran. Dia dipersoalkan setelah hasil pemilunya. Tapi sebelumnya kenapa DPR-nya diam gitu untuk tidak menghentikan semua kegiatan-kegiatan? Kenapa disetujui semua maunya pemerintah gitu? Nanti sesaat lagi saya mau tanya kepada Kang Aceh bahkan juga Mas Herzaki. Tidak terjadi dalam pemilu sebelumnya hak angket pelanggaran pemilu, terjadi sekarang karena di atas angin yang mau mengusulkan ini secara prosentasi juga besar. Apa yang dilakukan oleh koalisi, di judul saya koalisi gemoy, meredam hak angket ini sesaat lagi. Langsung saja pertanyaannya, Kang Aceh, siapa partai atau fraksi dari koalisi sebelah yang mau diajak untuk meredam apalah ya ini ya, upaya untuk menggulirkan hak angket, Kang Aceh? Ya, saya kok yakin ya, fraksi-fraksi partai lain juga berpikir rasional dan berpikir objektif ya atas ajakan untuk melakukan hak angket tersebut gitu. Walaupun tentu persyaratan untuk hak angket ini memang relatif sangat mudah ya, karena cukup dengan 25 anggota DPR lalu didukung oleh satu fraksi, lebih dari satu fraksi gitu. Tapi kan proses pembahasannya tentu memerlukan persetujuan melalui rapat paripurna ya. Tentu saya kira juga tidak mudah untuk bisa memastikan agar hak angket itu menjadi sebuah keputusan bersama gitu. Apalagi kalau kita lihat bahwa nanti prosesnya itu memerlukan pasti pembahasan yang cukup lama, dan untuk diketahui saat ini DPR juga sedang reses ya, baru nanti bulan depan akan dilaksanakan masa persidangan kembali, dan saya kira ada banyak agenda pasca pemilu ini yang memang harus diselesaikan oleh kita gitu loh ya. Saya kira yang penting sekarang ini yang harus kita pastikan adalah misalnya ya, bagaimana kita mencarikan solusi atas tingginya harga kebutuhan pokok, kemudian hal-hal yang lain yang menurut saya lebih substansial ya. Bukan berarti pemilu tidak penting, pemilu itu penting, tetapi kan sudah ada wadahnya untuk bisa menyelesaikan berbagai potensi-potensi pelanggaran atau kecurangan yang dituduhkan kepada penyelenggara pemilu gitu. Jadi energi kita sekarang ini harus dikerahkan gitu untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang akan dihadapi oleh sedang dihadapi oleh bangsa kita. Selain itu, penting juga untuk diketahui bahwa pemerintahan sekarang ini kan tinggal beberapa bulan lagi, ya. Maka sebaiknya ya kita selesaikan, termasuk DPR yang sekarang pun juga, saya kira banyak sekali yang harus diselesaikan, misalnya penuntasan terhadap berbagai rancangan undang-undang yang seharusnya sudah diselesaikan, itu jauh lebih penting ya untuk dilakukan oleh kita semua saat ini sebagai
anggota DPR. Gitu. Oke, sekarang saya ke Mas Herzaki. Mas Herzaki, karena dulu pernah dalam dalam satu koalisi yang sama, ini nggak mulai di apa ya, dicoel-coel lah ini ya, Partai Nasdem untuk jangan hak angket lah. Upaya seperti itu ada tidak sih di balik layar? Ya enggak lah gitu. Komunikasinya setiap hari kan sama ya. Kalau di parlemen itu teman-teman sesama anggota dewan kan komunikasi dengan semua. Mau dia 01, 02, 03, setahu kami kalau di parlemen ya ngobrol sama aja. Sama kayak kami dulu di luar pemerintahan. Tapi ya dengan Kang Aceh, teman-teman saya Demokrat yang ngobrol juga ya Kang Aceh ya di parlemen. Jadi bukan berarti kita berbeda koalisi, berbeda pandangan dalam suatu isu, lalu kemudian di parlemen tidak bicara. Ini kan namanya kan masalah bangsa dan negara ya. Gitu. Tapi mungkin dalam konteks-konteks tertentu kita berbeda pilihan. Nah jadi dalam konteks ini juga, kalau menurut kami sih sampai dengan saat ini melihatnya ini kan baru beberapa pihak menyampaikan. Ya kan, tetapi yang kedua kami juga mencermati ya publik bisa melihat lah, ya kan, publik bisa menilai ya, bagaimana nih situasi seperti ini, mana yang benar-benar fokus pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, mana yang kemudian mencari sensasi misalnya kan begitu, ya kan, tapi nggak apa-apa, menurut kami ini hak, janganlah kalau ada anggota yang DPR melaksanakan haknya dihalang-halangi, silakan saja. Tetapi jika ada energi lebih, ayo kita gunakan, mari kita jaga pemilu ini benar-benar bisa jujur, adil ya, aman, damai dan demokratis. Proses belum selesai. Proses belum selesai. Ayo mari sama-sama kita gawangi. Itu aja. Jangan malah kemudian meributkan hal yang tidak esensial, tapi ada hal-hal yang substansial malah kita lupakan. Nah, bagaimanapun suatu prestasi kami apresiasi teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu ya telah mengawal proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Salut kami kepada teman-teman KPPS dan juga teman-teman BPK dan Panwascam yang hari ini sedang bekerja keras melakukan pleno di berbagai tingkatan. Gitu. Sekarang Mas Panggi, ini kan kayaknya jawabannya pada kepala dingin semua. Tapi di balik ini partai-partai gencar tidak melakukan pendekatan supaya untuk masuk ke dalam koalisi supaya meredam hak angket, Mas Panggi. Iya, tentu namanya politik tentu ada upaya, ada ikhtiar ya. Misalnya Pak Jokowi sepertinya juga sedang berupaya untuk menahan keinginan dari Nasdem untuk mengusulkan hak angket kan, karena kalau tadi dihitung dari kekuatan partai politik itu Caca ya, kalau 167 koalisi perubahan Nasdem PKS dan Nasdem PKS dan Nasdem PKS dan PKB 167 ditambah koalisi PDIP dan P3 itu total 314, itu kan lebih dari separuh paripurna. Artinya kalau tadi syarat mengusulkan adalah 28 orang, kemudian ada lebih dari satu fraksi, dan disetujui lebih dari separuh anggota parlemen yang bersidang di paripurna, 314 kan sudah lebih sebetulnya. Nah, artinya kalau misalnya Nasdem menarik diri, kemudian ada juga PKB sudah mulai agak goyang-goyang, tentu kekuatan untuk memuluskan untuk separuh dari paripurna, untuk quorum itu kan nggak mudah. Itu tantangan, challenge-nya di situ, seni di situ. Maka memang kenapa di pemilu sebelumnya apa upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini dengan mengundang Pak Surya Paloh, terlepas nggak ada yang mengakui ya siapa yang diundang, siapa yang mengundang, tetapi dalam konteks ini saya memahami kok arah-arahnya soal kayak hak angket gitu, yang sedang dilakukan manuver politik yang dilakukan Pak Jokowi agar hak angket itu tidak mengalami patahan di tengah jalan, supaya pelanggaran-pelanggaran pemilu itu tidak dibuktikan di DPR sebagai kekuatan politik, tetapi cukup di Bawaslu atau di MK. Tidak perlu ditarik ke gelanggang politik praktis di DPR. Nah, niat ikhtiar upaya itu untuk membuat niat untuk memotivasi untuk melakukan penyelidikan di DPR itu ingin mengalami patahan di tengah jalan. Nah, persoalannya apakah kekuatan ini cukup untuk tidak, atau akan keinginan tuh hak angket itu apakah akan mengalami patahan di tengah jalan atau berhasil. Itu juga jadi tantangan bagi kekuatan di partai-partai politik. Namun yang jelas 2014 kita tidak punya hak angket, 2019 juga tidak. Tapi karena memang ada peluang, mungkin partai politik tadi mereka punya keinginan untuk membuktikan pelanggaran-pelanggaran itu di DPR gitu. Mas Panggi terima kasih, Kang Aceh terima kasih, Mas Herzaki terima kasih. Ini isu baru saja berhembus pemirsa. Kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir, apakah layu sebelum berkembang atau jalan terus. Kita tidak tahu, kita tunggu saja.